Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Aji Panggayu dengan rekan saya Dea Anisha Dwitasari. Kami dari kelas RI. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang asuransi pengangkutan di mata kuliah Perdagangan Luar Negeri dengan dosen pengampu Ibu Mimanisma SEMM. Baik, untuk penjelasan yang pertama akan dibacakan oleh Dea. Definisi asuransi. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak penanggung atau perusahaan asuransi dan pihak tertanggung atau nasabah, di mana pihak penanggung berjanji untuk memberikan kompensasi finansial kepada pihak tertanggung jika terjadi resiko atau kerugian tertentu. Sebagai imbalannya, pihak tertanggung membayar premi kepada pihak penanggung secara berkala. Fungsi utama asuransi adalah memberikan perlindungan finansial terhadap risiko atau kerugian yang mungkin terjadi di masa depan, seperti kecelakaan, penyakit, kerusakan properti, atau kehilangan. Dengan asuransi, individu atau perusahaan dapat mengelola risiko dan meminimalkan dampak finansial dari kejadian tak terduga. Selanjutnya, menurut Ismi Haryani 2010.101, kontrak asuransi dapat berupa 3 macam bentuk, yaitu: pertama, polis asuransi adalah kontrak perjanjian asuransi antara pihak penanggung atau perusahaan asuransi dan pihak tertanggung atau pemilik barang. Polis asuransi ada yang bersifat tertutup, yaitu diterbitkan hanya untuk mengcover atau menutup satu kali pengiriman barang. Polis asuransi ada juga yang sifat terbuka, open policy, atau open cover, yang diterbitkan dalam satu polis namun dapat dipakai untuk beberapa kali pengangkutan. Yang kedua, sertifikat asuransi adalah surat keterangan yang dibuat oleh perusahaan asuransi yang menjelaskan bahwa terhadap barang-barang tertentu telah dilakukan penutupan asuransi dalam bentuk open policy. Yang ketiga, surat penutupan atau cover note adalah surat pemberitahuan yang dibuat oleh perusahaan asuransi atau agen asuransi yang menyatakan bahwa sebuah kontrak asuransi telah ditutup sementara, menunggu keluarnya sertifikat asuransi dan atau polis asuransi. Selanjutnya, ada prinsip dasar pertanggungan asuransi. Prinsip usaha perasuransian meliputi 3 hal, yaitu: pertama, prinsip etikat baik, artinya pihak tertanggung atau pemilik barang harus memberikan informasi yang jujur terkait objek yang dipertanggungkan, sedangkan pihak penanggung, perusahaan asuransi, harus memiliki komitmen untuk membayar ganti rugi sesuai kesepakatan. Pemberian informasi yang tidak jujur oleh pihak tertanggung dapat menyebabkan pihak penanggung menolak membayar ganti rugi. Kedua, prinsip kepentingan pihak tertanggung, artinya pihak tertanggung setuju mendatangi polis asuransi karena memiliki kepentingan untuk menyelamatkan barangnya. Pihak tertanggung akan merasa rugi jika barangnya mendapat musibah. Hal ini berbeda dengan pihak tertanggung yang tidak jujur, yang justru merasa untung jika barangnya mengalami musibah. Ketiga, prinsip ganti rugi, artinya jika terjadi musibah, maka perusahaan asuransi harus memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung sesuai kesepakatan yang ditandatangani oleh polis asuransi.
Selanjutnya ada macam-macam resiko kerugian. Yang pertama, resiko kerugian yang secara umum ditanggung perusahaan asuransi. Yang kedua, resiko kerugian yang ditanggung perusahaan asuransi dengan persyaratan khusus. Yang ketiga, resiko kerugian yang menjadi penanggung pemilik barang. Jenis-jenis kerugian yang diderita kapal. Jenis-jenis kerugian yang diderita kapal. Apa saja sih jenis kerugian yang diderita kapal? Yang pertama itu ada kerugian total. Kerugian di mana kapal benar-benar hilang atau hancur sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Contohnya termasuk kapal tenggelam, terbakar habis, atau hilang tanpa jejak. Kerugian total konstruktif. Kapal dianggap sebagai kerugian total jika biaya perbaikan atau pemulihannya melebihi nilai kapal setelah diperbaiki atau jika kapal tidak dapat diselamatkan tanpa biaya yang tidak sebanding. Lalu ada kerugian sebagian, kerusakan yang terjadi pada badan kapal akibat tabrakan, terjangan badai, atau insiden lain yang merusak bagian fisik kapal. Lalu ketiga ada kerugian kargo. Kerugian kargo ini ada dua, ada cargo damage sama cargo loss. Kerusakan atau kehilangan muatan yang diangkut oleh kapal akibat cuaca buruk, kebocoran, atau kecelakaan lainnya. Kehilangan cargo loss itu kehilangan total muatan yang disebabkan oleh kapal tenggelam, pembajakan, atau bencana lainnya. Yang keempat ada kerugian tabrakan atau collision liability. Tabrakan dengan kapal lain, collision with another vessel. Kerugian yang terjadi akibat tabrakan antara kapal dengan kapal lain, baik karena kesalahan navigasi, kondisi cuaca buruk, atau gangguan teknis. Lalu ada tabrakan dengan objek tetap, collision with fixed object. Tabrakan dengan objek seperti dermaga, pelampung, atau bangunan lain yang menyebabkan kerusakan pada kapal atau objek tersebut. Lalu ada kerugian salvage dan salvage charge. Biaya penyelamatan salvage charge itu biaya yang harus dibayarkan untuk jasa penyelamatan kapal atau kargo yang berada dalam bahaya. Lalu kontribusi kerugian umum, general average contribution. Apa sih itu? Itu adalah pembagian biaya dan kerugian yang timbul akibat tindakan penyelamatan yang dilakukan untuk keselamatan bersama seperti pengorbanan sebagian kargo untuk menyelamatkan kapal. Lalu ada kerugian perampokan atau pembajakan, piracy and hijacking. Kerugian yang terjadi akibat perampokan atau pembajakan oleh pihak ketiga yang mengambil kapal atau kargo secara paksa. Lalu kerugian huru-hara dan tindakan jahat, war riot and malicious acts. Kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan oleh konflik bersenjata huru-hara, terorisme, atau tindakan kriminal lainnya. Lalu kerugian akibat cuaca buruk atau weather-related damage. Kerusakan akibat cuaca buruk seperti badai, gelombang tinggi, atau angin kencang yang menyebabkan kapal mengalami kerusakan struktural atau kehilangan kargo. Yang terakhir ada kerugian akibat kesalahan manusia atau human error. Kerugian yang disebabkan oleh kesalahan navigasi, kesalahan pengoperasian kapal, atau kelalaian kru kapal yang dapat mengakibatkan kecelakaan atau kerusakan pada kapal. Faktor-faktor yang menentukan premi asuransi. Menurut Amir MS, ada dua faktor penting yang menentukan tinggi rendahnya premi asuransi, yaitu yang pertama, nilai pertanggungan yang dipakai dalam penutupan asuransi pengangkutan laut biasanya merupakan salah satu dari tiga jenis nilai pertanggungan sebagai berikut. 100% sampai 110% dikali nilai FOB atau freight on board. Lalu 100% sampai 110% dikali nilai CNF atau cost and freight. Lalu yang terakhir ada 100% sampai 110% dikali nilai CIF atau cost, insurance, and freight. Yang kedua ada syarat pertanggungan, yaitu berhubungan dengan jenis resiko yang dipertanggungkan. Semakin luas jenis resiko yang dipertanggungkan, maka semakin tinggi premi asuransi yang harus dibayar oleh pihak tertanggung. Jenis pertanggungan asuransi dalam pengangkutan laut meliputi yang pertama ada Free of Particular Average atau FPA. Perusahaan asuransi bebas dari tuntutan pembayaran atas kerugian tertentu dan hanya menanggung kerugian karena total loss dan kerugian umum, serta tidak wajib membayar ganti rugi terhadap kerugian khusus. Syarat FPA lazim digunakan dalam asuransi kapal dan jarang terjadi dalam asuransi barang. Selanjutnya ada With Average. Perusahaan asuransi wajib membayar ganti rugi terhadap sebagian kerusakan dan kerugian yang terjadi selama pelayaran. Kerugian tersebut dapat meliputi total loss, general average, atau particular average yang tidak disengaja. Selanjutnya ada all risk.
Perusahaan asuransi wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian sekecil apapun. Premi asuransi yang dibayarkan dalam all risk adalah yang paling mahal dibandingkan jenis pertanggungan lainnya. Barang-barang yang dijamin dengan model ini umumnya adalah barang-barang berharga seperti emas dan perak, barang mewah atau barang bernilai seni. Selanjutnya total loss only. Perusahaan asuransi hanya menanggung kerugian jika barang tersebut rusak total atau hilang total. Kerusakan total dapat diakibatkan karena barang dan atau kapal secara fisik hilang atau seluruh nilainya hilang karena rusak. Kerusakan total juga dapat diakibatkan karena biaya untuk menyelamatkan barang atau kapal lebih besar dari nilai barang atau kapal tersebut. Jenis pertanggungan ini lazim dipakai untuk barang yang tidak dibungkus seperti kayu, batu bara, dan lain-lain. Yang terakhir, franchise clause. Pihak tertanggung atau pemilik barang tidak akan mendapatkan ganti rugi untuk kerugian-kerugian kecil sampai jumlah tertentu yang dapat dikurangi. Disebut franchise karena untuk mendapatkan ganti rugi harus dicapai angka kerugian minimum. Penutupan asuransi pengangkutan laut. Dalam menganalisa suatu penutupan asuransi pengangkutan laut, faktor-faktor yang mempengaruhi dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu yang pertama, barang-barang yang diangkut sebagai objek pertanggungan. Faktor yang dapat mempengaruhi terhadap barang yang akan diangkut adalah jenis barang atau type of cargo. Jenis barang ini dibagi dalam 4 golongan lagi, yaitu general cargo atau barang-barang umum, yaitu jenis barang yang bersifat umum, contohnya ada kain, furnitur, dan lain-lain. Yang kedua ada bulk cargo atau barang-barang curah. Contohnya jenis barang yang umumnya dimuatkan dalam bentuk curah. Itu ada batu bara, pasir, semen, pupuk, dan lain-lain. Yang ketiga ada special cargo atau barang-barang khusus, yaitu jenis barang yang khusus sehingga sistem pemuatan atau pengepakan dilakukan secara khusus pula. Contohnya barang-barang pecah belah, keramik, elektronik, dan lain-lain. Yang keempat ada dangerous cargo atau barang-barang berbahaya, yaitu jenis barang-barang yang sangat berbahaya. Dalam hal penanganan barang-barang ini haruslah sangat diperhatikan. Pada umumnya packing tersebut diberikan label khusus agar mudah diketahui orang. Contohnya bahan-bahan kimia, bensin, thinner, dan lain-lain. Faktor yang kedua itu ada karakteristik barang. Faktor yang ketiga ada metode pembungkusan barang. Di dalam setiap pengiriman barang, maka packing atau pembungkus barang tersebut harus layak dan pantas. Walaupun ada beberapa barang yang tidak dibungkus, misalnya dalam pengangkutan kendaraan bermotor, kayu, dan lain-lain. Faktor yang selanjutnya ada cara pemuatan barang. Cara pemuatan barang selama pengangkutan on deck atau under deck. Barang-barang yang dimuat di atas deck atau on deck mempunyai tingkat risiko yang lebih besar dibandingkan dengan barang-barang yang dimuat di bawah geladak atau under deck. Faktor selanjutnya ada sum insure. Dalam hal ini kita melihat pada dua hal, yaitu accumulation of risk. Accumulation of risk itu untuk mengetahui berapa besar akumulasi risiko yang telah ada dan yang mungkin dipikul oleh perusahaan asuransi di atas kapal tersebut. Lalu ada maximum liability. Itu adalah untuk mengetahui berapa besar maksimum tanggung jawab atau liability yang dimiliki dalam pengiriman tersebut. Yang kedua, kapal yang mengangkut sebagai alat transportasi. Konstruksi kapal, tahun pembuatan, dan GRT kapal. Konstruksi kapal. Seperti kita ketahui, terdapat 4 jenis konstruksi, yaitu besi baja, fiberglass, ferrocement, dan kayu. Di mana secara otomatis tingkat kemungkinan terjadinya risiko yang dihadapi berbeda-beda. Di mana kapal berkonstruksi kayu jauh lebih berbahaya bila dibandingkan dengan kapal berkonstruksi besi baja, dan yang umum digunakan untuk mengangkut kargo hanyalah besi baja. Yang kedua, tahun pembuatan kapal. Sangat berpengaruh sekali. Karena semakin tua usia kapal, semakin tidak ekonomis lagi. Pembatasan jangka waktu ekonomis untuk kapal-kapal dalam asuransi pengangkutan maksimum 15 tahun. Boleh lebih dari 15 tahun, tapi tidak lebih dari 25 tahun apabila kapal tersebut adalah linear vessel. Sedangkan untuk kapal berkonstruksi kayu maksimum 15 tahun. Yang ketiga ada GRT kapal atau Gross Register Ton. Secara otomatis kapal-kapal yang mempunyai GRT lebih besar akan lebih stabil dan mempunyai daya stabilitas yang tinggi, sehingga kemungkinan terjadinya risiko akan lebih kecil dibandingkan dengan kapal yang mempunyai GRT kecil. Selanjutnya yang B, manajemen carrier reputation. Manajemen pengelola sangat berpengaruh dalam operasional kapal tersebut, baik
terhadap kapal itu sendiri maupun terhadap kargo yang dimuatkan pada kapal tersebut. Dengan manajemen yang baik, dirasa hal tersebut akan menurunkan tingkat kemungkinan terjadi suatu resiko. Selanjutnya ada operasi sistem. Besarnya resiko yang dihadapi oleh penanggung dalam penutup asuransi ini tergantung pula pada sistem operasi dari kapal tersebut. Prosedur klaim. Kewajiban tertanggung sebagai berikut. Yang pertama, tertanggung wajib memberitahukan dengan segera kepada penanggung sesaat setelah diketahui adanya kerugian atau kerusakan atas objek dipertanggungkan tersebut. Tertanggung wajib mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menyelamatkan, mencegah, atau memperkecil kerugian. Menjamin bahwa semua hak terhadap perusahaan, pelayaran, atau pihak ketiga lainnya telah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Lalu, dokumen pendukung klaim. Dokumen pendukung klaim adalah dokumen-dokumen yang ikut mendukung klaim yang timbul baik dilihat dari pembuktian terjadinya kerugian maupun tentang persyaratan yang berhubungan dengan pengangkutan dan tata niaga barang-barang yang diperagungkan yang mendukung besarnya nilai kerugian. Begitulah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Saya Rizky Aji Panggayu bersama rekan saya Dea Anisha Dwitasari pamit undur diri. Mohon maaf jika masih banyak salah, baik dalam perkataan maupun penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.